Dan Nabi Muhammad sebelum masuk surga, Nabi Muhammad mengatakan la arda anna wahidan ummati finnar. Ya Allah, saya enggak ridha, saya enggak senang, saya belum bisa senang, belum bisa bahagia kalau ada satu saja dari umatku ada dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari tempat yang gelap membawa ke tempat yang terang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penolong, pembimbing, pemberi syafaat kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak jumlah makhluk yang ada di langit. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebanyak jumlah makhluk yang ada di bumi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak buih di lautan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Salawat dan salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak nafas yang bernafas. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad tersebut yang mudah-mudahan mendekatkan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengetahui bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita umat manusia bahwasanya yang menciptakannya lebih mengetahui bagaimana kemuliaannya Nabi besar Muhammad SAW. Sedikit yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran agar supaya kita umat manusia, umatnya Nabi Muhammad juga menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan menghormati, memuliakan Nabi Muhammad, kita akan mendekatkan atau tahu bagaimana dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surat yang banyak, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah Allah datangkan kepada kalian cahaya. Apa maksudnya cahaya ya Allah? Ulama menjelaskan dalam ayat tersebut Allah datangkan kepada kita cahaya. Beliau cahaya maksudnya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Wa kitabum mubin, dan Al-Quran sebagai penerang hidup kita. Nabi Muhammad itu penerang hidup kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para ulama, syamsun Nabi sallallahu alaihi wasallam sata'at latufiat kullu humum wa qadharul qulub. Kalau cahayanya Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam hati kita, maka Allah akan hilangkan semua kesedihan dalam hati kita dan Allah akan bersihkan semua kotoran dalam hati kita. Kalau seandainya cahaya Nabi Muhammad telah memasuki darah daging kita dan tubuh kita dan hati kita, nurul qulub li sahibihi, Allah akan menjadikan hatinya bercahaya dan hidupnya bercahaya, di mana tempat dia akan mendapatkan cahaya imbas daripada cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tujuan kita belajar sirah pada malam hari ini tentunya juga agar kita mengetahui atau mengenal Nabi Muhammad. Allah memuliakan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran agar kita mengenal Nabi Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahkan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka perintah dari Allah, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita sudah bahas bahwasanya Allah memuliakan Nabi Muhammad ini selalu disertakan nama Nabi Muhammad setelah nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa rafa'na laka dzikrak. Tahu nggak artinya? Ini yang sering kita baca di dalam surat Insyirah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami sungguh akan angkat orang-orang yang menyebut namamu wahai Muhammad, dan namanya Nabi Muhammad siapa yang menyebutnya pun terangkat. Maksudnya bagaimana? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku Nabi Muhammad, apakah kamu tahu bagaimana cara Allah mengangkat namamu? Allah wa Rasuluhu alam, kata Nabi Muhammad, Allah yang lebih mengetahuinya. Ma dzukirtu illa wa dzukirta ma'i. Tidaklah aku disebutkan, kata Allah, terkecuali kamu juga disebutkan olehnya. Maka setiap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada kalimat pembatas antara kalimat Allah dengan Nabi Muhammad, menunjukkan betapa hebatnya Allah mengangkat Nabi Muhammad. Dan kalau dalam bahasa, istilah bahasa, contoh jaa Zaidun wa Amrun, datang Zaid berbarengan dengan Umar. Tapi kalau bahasa Arabnya jaa Zaidun thumma Amrun, artinya datang Zaid dan setelahnya menyusul Amr. Tapi Allah di dalam Al-Quran selalu mengatakan ati'ullaha wa ati'ur Rasul, taat sama Allah dan taat sama Rasul. Allah tidak katakan taat sama Allah kemudian kamu baru taat sama Rasul. Kenapa? Karena tidak akan mungkin taat kepada Allah dan tidak taat kepada Nabi Muhammad, dan tidak mungkin taat kepada Nabi Muhammad tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paket yang tidak akan pernah terlepaskan. Ini paket untuk menjalankan hidup bahagia kita di dunia sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhir. Dan begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita harus mengenal Nabi Muhammad, karena tidak ada jalan untuk mengenal Nabi Muhammad terkecuali belajar sejarahnya Nabi Muhammad. Setelah kenal Nabi Muhammad, kita nggak mungkin bisa langsung cinta dengan Nabi Muhammad. Tapi kenal Nabi Muhammad, tahu kedudukannya Nabi Muhammad. Ketika tahu kedudukannya Nabi Muhammad, kita belajar tentang perilakunya Nabi Muhammad sebelum bahkan mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu, ketika mendapatkan wahyu, dan keseharian Nabi Muhammad, perbuatannya Nabi Muhammad, dan sikap para sahabat-sahabatnya Rasulullah di sekitarnya Nabi Muhammad SAW, itu yang kita pelajari. Dan bagaimana sosoknya Nabi Muhammad, bagaimana rupanya Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa cinta sama seseorang yang kita nggak pernah ngelihat orang tersebut. Kita pernah kirim surat juga enggak sama Nabi Muhammad. Kita pernah melihat cara jalannya, itu tidak sama Nabi Muhammad. Kita nggak pernah ngelihat, nggak pernah kirim surat, nggak pernah kirim status kita di like atau dilihat sama Nabi Muhammad, atau kita melihat statusnya Nabi Muhammad, nggak. Foto bareng pun nggak pernah. Dan kita nggak tahu keadaannya. Terus bagaimana kita bisa cinta sama Nabi Muhammad kalau kita nggak tahu? Maka pelajaran sirah ini mengajarkan kita untuk membayangkan Nabi Muhammad agar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan naudzubillah, umat Islam yang mengharapkan untuk dekat sama Nabi Muhammad tapi justru tidak kenal dengan Nabi Muhammad, bahkan lebih kenal kepada orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berapa banyak umat Islam di akhir zaman ditanya siapa nama Nabi Muhammad? Nama Nabi Muhammad Rasulullah. Nama Nabi Muhammad, ya siapa ya nama Nabi Muhammad? Padahal Muhammad sudah namanya. Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Siapa nama ayahnya? Masya Allah, kalau antum sih memang tahu semuanya. Saya salah tanya. Berapa anaknya Rasulullah SAW?
7. Berapa laki-lakinya? 3. Berapa perempuannya? Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Dan siapa sahabat Nabi Muhammad terdekat sama Nabi Muhammad? Siapa wanita yang pertama kali wafat dalam keadaan syahid untuk menjaga imannya? Siapa orang yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Dan siapa orang-orang sekitar Nabi Muhammad? Dan bagaimana cara mereka mencintai Nabi Muhammad? Ini yang akan kita pelajari sehingga kita punya pikiran selalu berpikir tentang Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah berpikir baru kita bisa cinta. Kalau kita nggak ngebayangin, terus gimana kita bisa cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih manfaatnya cinta sama Nabi Muhammad? Apa sih manfaatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau kalian umat manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Nabi Muhammad. Kalau manusia cinta dengan Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas cinta umatnya. Cinta kita dibalas sama Allah. Wajar kalau seandainya Allah cinta sama kita. Nabi Muhammad ketika melewati jembatan Sirat dan ingin melewati jembatan Siratal Mustaqim, surga sudah dibuka pintunya, sudah menanti-nanti kedatangannya Nabi Muhammad dengan umatnya. Maka Nabi Muhammad sedikit bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi wa'adtani." Ya Allah, Engkau janjikan aku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, niscaya nanti kamu akan diberikan oleh Allah sesuatu yang pasti kamu bahagia, ridho, senang banget. Dan Nabi Muhammad sebelum masuk surga, Nabi Muhammad mengatakan, la arda anna wahidan ummati finnar. Ya Allah, saya enggak ridho, saya enggak senang, saya belum bisa senang, belum bisa bahagia kalau ada satu saja dari umatku ada dalam api neraka. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, akhriju minha, keluarkan dari neraka, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan dari api neraka manusia yang walaupun ada iman cuman setitik biji dzarrah, sedikit imannya, hidupnya seluruhnya maksiat, tapi diminta sama Allah untuk dikeluarkan. Baru Nabi Muhammad baru mau masuk surga. Ketika berbicara surga, disebutkan oleh kisah-kisahnya para sahabat agar kita lebih ingin lagi belajar tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bahwasanya para sahabat sikapnya ketika suatu hari Rasulullah sedang khutbah. Lihat, belajar sikapnya sahabat. Rasulullah sedang khutbah. Ketika sedang khutbah, ada satu orang bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah melanjutkan khutbahnya, dan setelah khutbahnya selesai, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Manis sa'il?" Siapa yang tadi barusan bertanya? Maka mendekatlah orang tersebut. Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Kamu tanya hari kiamat?" "Iya ya Rasulullah." "Apa yang sudah kamu siapkan tentang hari kiamat?" Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya orang yang gak banyak sholat, gak banyak sedekah, gak banyak puasa, gak banyak zakat, gak banyak melakukan amal ibadah. Hanya saja inni uhibbullah wa rasuluh. Hanya saja saya cuma cinta sama Allah dan cinta Rasulullah SAW." Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan kelak dengan orang yang dicintanya. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, pasti akan kumpul di surga dengan Nabi Muhammad. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, pasti pengen tahu bagaimana bentuk wajahnya Nabi Muhammad.
Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, pasti pengen dengar sikapnya Nabi Muhammad, kesehariannya bagaimana. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, pasti pengen belajar tidurnya Nabi Muhammad seperti apa. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, pasti pengen tahu Nabi Muhammad tuh sehariannya ngobrolnya apa aja sih. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad, pasti pengen tahu bagaimana cara Nabi Muhammad memandang sahabat-sahabatnya. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad, pasti kita punya rasa penasaran yang tinggi bagaimana Rasulullah dengan keluarganya. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad, pasti kita pengen cari tahu apa sih yang membuat bahagia Nabi Muhammad dan apa yang membuat Nabi Muhammad bersedih. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka lihat apa yang dilakukan seorang Badui dari Habasyi, seorang hamba budak dari Habasyi, dari Habasyi itu sekarang disebutnya dengan Ethiopia. Ethiopia, antum pernah dengar Ethiopia? Abdun Habasyiyun, seorang hamba dari Habasyi. Ini beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, in amantu, kalau saya beriman, wa amiltu, dan saya mengerjakan, ma amanta wa amilta, kalau saya beriman dan mengerjakan perbuatan apa yang imannya Nabi Muhammad lakukan dan apa yang Nabi Muhammad kerjakan, adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, kalau kamu beriman dengan imannya Nabi Muhammad, kamu melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka kamu pasti akan masuk ke dalam surga. Dijamin sama Nabi Muhammad masuk surga. Kemudian ini Abdun Habasyi, seorang hamba ini terdiam. Begitu dapat kabar ente jadi ahlu surga, malah ini seorang hamba menundukkan kepalanya dan menangis. Dan mengatakan, udah disetujuin sama Nabi Muhammad, mendapatkan persetujuan masuk surga, tapi ini orang Abdun Habasyi ini mintanya lain lagi. Wahal akunu ma'ak, apakah saya bersama kamu nanti? Saya di surganya udah, tapi ngelihat sholatnya saya, ngelihat sholatnya Nabi, ngelihat nangisnya Nabi di malam hari dan saya nggak pernah nangis, ngelihat sayangnya Nabi dan saya kurang kasih sayang. Aku numa'ak, apakah saya sama kamu nanti Nabi Muhammad? Maka kata Rasulullah, absyir, kabar gembira, almar'u tuhsyaru ma'aman ahab, seseorang itu kelak dibangkitkan pasti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka seorang budak tadi dia menundukkan kepala, nangis bahagia yang sangat luar biasa. Menangis, begitu menangis luar biasa, Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ini mengatakan begitu dia menangis, dari nangisnya anak kecil sampai tidak ada suara dan sampai tidak ada gerakan. Ibnu Umar melihat mendekati seorang hamba Habasyi tersebut, melihat digoyang badannya, ternyata sudah meninggalkan dunia dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bahagianya bisa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ulama mengatakan ini yang dikatakan meninggal dalam keadaan syahid karena kecintaannya dengan Rasulullah SAW. Dan itu juga bahagia yang dirasakan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakit yang luar biasa, maka Siti Fatimah dipanggil, dibisiki oleh Rasulullah rahasia antara Rasulullah dan Siti Fatimah. Ketika dibisikin, Siti Fatimah menangis yang sangat luar biasa, yang belum pernah menangis sebelumnya, seperti tangisan ketika dibisikin oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian dipanggil lagi sama Rasulullah, Siti Fatimah dibisiki lagi. Setelah dibisiki lagi, Siti Fatimah malah tersenyum bahagia. Dan itu yang membuat Siti Aisyah akhirnya penasaran, kenapa Siti Fatimah diajak bicara sama Nabi Muhammad menangis, tidak lama waktu sesaat saja diajak bicara lagi kemudian bergembira. Dan Siti Aisyah penasaran dan tidak diberikan kabar sampai wafatnya Rasulullah SAW. Akhirnya Siti Aisyah dikasih kabar, apa sih yang membuat kamu menangis dan apa yang membuat kamu tertawa?
Siti Fatimah mengatakan, yang pertama saya menangis karena Rasulullah kasih info ke saya, bocoran kalau sakitnya ini sakit yang memisahkan dia dari dunia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedih seorang anak. Ayahnya mengabari saya akan meninggal. Siapa yang tidak sedih? Meneteskan air mata Siti Fatimah, menangis, dan tidak lama kemudian Rasulullah kabarkan, tetapi anti awwalu baitin luhuqan bi. Setelah diajak nangis Siti Fatimah, tapi nak, kamu keluargaku yang pertama kali berjumpa denganku nanti. Maksudnya apa? Artinya yang wafat dari keluarga Rasulullah yang pertama kali adalah Siti Fatimah. Setelah wafatnya Rasulullah, dikisahkan dalam kabar 6 bulan kemudian wafat Siti Fatimah. Maka begitu dikabarkan, ente nanti keluarga saya yang paling pertama ketemu saya, senang Siti Fatimah. Kenapa senang? Tujuannya sama Nabi Muhammad. Nggak mau jauh sama Nabi Muhammad, nggak mau pisah sama Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Sayyidina Bilal bin Rabah yang juga kisahnya sangat terkenal. Bilal bin Rabah ketika dalam wafat, sakit yang membuat Bilal bin Rabah wafat, maka Bilal bin Rabah ini sedang wafat dan istrinya pun menangis. Wa tarabah, ya Allah, musibah apa ini, kata istrinya. Saya sedang dapat musibah, suami saya sedang sakit, sakitnya yang akan kayaknya udah parah ini sakitnya. Bilal bin Rabah dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, ketika mendengar jeritan istrinya yang mengatakan sedih-sedih dan musibah-musibah, Bilal bin Rabah seakan lupa dengan rasa sakit dan mengatakan, wa syaugah, kenapa kamu bilang sedih dan musibah? Justru ini hal yang paling bergembira. Kenapa bergembira wahai Bilal? Ghadan alqa ahibbah, karena besok saya berjumpa sama Nabi Muhammad. Wafatnya mereka menjadi impian yang sangat luar biasa, karena setelah wafat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana keadaan kita? Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini menyampaikan syair yang sangat luar biasa, seakan pelajaran yang besar untuk kita. Fi jannatin ma syaghani min wasfiha illa likauni habibi fiha khayyama. Di surga, bukan surga itu membuat saya berharap untuk masuk ke dalamnya karena sifat yang sangat luar biasa. Kita tahu nggak surga sifatnya bagaimana? Ngehayalnya aja udah senyum-senyum kita. Wangi, udaranya sejuk, buahnya enak, cantik-cantik isinya. Kita dikasih kekuatan 40 laki-laki. Wah, keindahan, kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan bahkan selama hidup kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, saya mau masuk surga bukan karena keindahan surga, bukan karena surga itu indah, sifatnya indah segala macam, enggak, bukan karena itu alasannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mau masuk surga. Tapi tujuannya mau masuk surga karena kekasihku ada di dalamnya. Cuman tujuannya karena ada Nabi Muhammad, jadi surga itu jadi indah. Kalau surga yang begitu indah disifatkan oleh Al-Quran, diceritakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, tapi tidak bersama Nabi Muhammad, buat apa artinya surga kalau bukan sama Nabi Muhammad SAW? Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Habib Ali Al-Habsyi juga mengatakan syair yang sangat luar biasa. Karena setiap mendengar ada sahabat yang dikisahkan Rasulullah, salah satu mukjizatnya Sayyidina Zaid kalau tidak salah yang disebutkan, ketika matanya ini buta. Matanya buta karena kena anak panah. Ketika kena anak panah, lukanya ini infeksi dan membengkak sampai akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita punya sahabat satu kena panah dan sampai akhirnya menggigil meriang, sakit kena panah. Ya, naudzubillah, jangan sampai kita merasakan, tapi kita bisa lihat aja rasanya sakitnya seperti apa, kena anak panah matanya dan buta mata sebelah kanannya. Maka Rasulullah datang mendatanginya dan melihat mana yang sakit kena panahnya, dibuka dengan perban, ini ya Rasulullah, diambil ludahnya Rasulullah, ditempelkan ke matanya, dan setelah diangkat tangannya Rasulullah ternyata matanya sudah kembali lagi dan sudah melihat dengan jelas. Dan pandangan mata yang kena panah itu jauh lebih tajam pandangannya dari mata yang sehat yang sebelumnya tidak kena
panah. Nabi Muhammad kalau sudah megang mata yang buta jadi melek. Nabi Muhammad kalau sudah megang kepala yang banyak urusan umat hilang masalahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah kelilipan matanya karena waktu peperangan pasir-pasir kecil ini masuk ke matanya sampai menempel di bola matanya, sampai sakit, mata sebelah kirinya itu sakit, nggak bisa untuk melihat. Maka Nabi Muhammad melihatnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah, dilihat mata yang sakit itu sampai rabun, matanya tuh susah melihat. Maka ditiup sama Nabi Muhammad, mata yang sakit itu ditiup sama Nabi Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan, sungguh pandangan saya ini bisa melihat sampai balik dunia ini saya bisa lihat. Setelah ditiup sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang ditiup bagaimana? Ya Allah, mudah-mudahan Allah jangan haramkan kita untuk bisa ditiup sama Nabi Muhammad. Allah tidak haramkan kita untuk bisa selalu menghayali bagaimana sifatnya Nabi Muhammad SAW, agar kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan ini sahabat mengatakan, yang ketika abdun seorang hamba dari Ethiopia dan orang yang bertanya kapan itu kiamat, mereka bertanya karena mereka meyakini ini orang yang tinggal sama Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad dan bersehari-hari kesehariannya bersama Rasulullah SAW. Ini mereka tidak, Rasulullah tidak mengatakan, ini sahabat tidak mengatakan ya Rasulullah saya punya sholat, saya punya amalan, tidak, tapi saya cuman punya cinta dengan Allah dan cinta sama Rasulnya. Dan karena cinta tersebut Allah jadikan seorang hamba bisa berkumpul dengan Rasulullah, dan cinta yang menutupi kekurangan ibadah kita, karena cinta dengan Nabi Muhammad ibadah tersebut menjadi sempurna. Cinta yang mengobati semua penyakit dalam hati kita dan penyakit dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad, penyakit tersebut terobati dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Rasa cinta dengan Nabi Muhammad menutup semua masalah. Rasa cinta dengan Nabi Muhammad mengangkat derajat kita di dunia sebelum di akhirat. Rasa cinta dengan Nabi Muhammad, ibadah yang biasa menjadi luar biasa karena cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya syair yang sangat luar biasa. Dikatakan kisahnya Imam Al-Burdah. Imam Sahib Al-Burdah kayak Imam Syafi'i. Pernah juga diceritakan Imam Syafi'i ini mendengar kabar kalau muridnya Imam Ahmad bin Hambal ini sedang sakit. Maka Imam Syafi'i pun berusaha untuk melihat anak muridnya. Ketika berusaha melihat anak muridnya, karena sakit, dan ini sunnah, ada orang sakit kita datangin, ziarahin, kita jenguk orang sakit, itu daripada sunnahnya Rasulullah. Imam Syafi'i pun berusaha untuk melihat keadaan anak muridnya. Begitu sedang berjalan dan sampai ke dalam rumahnya, izin untuk masuk ke rumahnya, melihat Imam Ahmad bin Hambal dalam keadaan tiduran di atas kasur. Ini Imam Ahmad bin Hambal yang hafal jutaan hadis. Imam Ahmad bin Hambal yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya semua makhluk di dalam laut beristighfar dengan Ahmad bin Hambal karena ilmunya yang sangat luar biasa. Maka Imam Syafi'i begitu melihat sang murid mengeluarkan syair yang mengatakan bahwasanya aku datang dalam keadaan sehat, tetapi ketika mata ini melihat sang buah hati dalam keadaan sakit, maka aku pun ikut dalam keadaan sakit dan merasakan sakitnya Ahmad bin Hambal. Ketika mendengar suara sang guru, sang murid ini melihat dengan dalam keadaan sakit. Begitu melihat, sang murid pun berdiri. Sang murid mengatakan, kalau tadi tubuhku sakit, pandangan ini ketika melihat wajahmu itu menjadi obat bagiku, dan saat ini sakitnya kayak nggak ada. Lupa arti sakit seperti apa ketika melihat sang guru Imam Syafi'i. Bagaimana kalau yang dilihat Nabi Muhammad? Masih ingat rasa sakit? Dan yang diceritakan ketika di dalam kitab-kitab sejarah, juga di dalam kitab fikih, ketika menceritakan tentang bab wudu, ada satu sahabat yang tidak sadar sampai lebih dari 3 hari. Datanglah keluarganya mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya keluarga ini nggak sadar 3 hari. Kata Rasulullah SAW, kalau gitu ayo kita lihat. Dan kita lihat
melihat keadaannya memang sudah tidak sadar, maka Rasulullah minta diambilkan satu gayung dan disiapkan wadah atau ember di bawahnya. Rasulullah berwudu dari gayung tersebut, dan air bekas wudunya Nabi Muhammad itu ada di ember bekas jatuhannya wudu. Maka Rasulullah ambil bekas air wudu tersebut, diusapkan kepada sahabat yang sudah tidak sadarkan diri. Diusapkan dengan kalimat bismillah, maka diusapkan kepalanya. Saat diusapkan tidaklah diangkat tangan Nabi Muhammad dari wajah sahabat tersebut, kecuali itu sahabat sudah lupa kalau dia sudah pernah pingsan. Sallallahu alaihi Muhammad. Gak sadar dipegang sama Nabi Muhammad dengan bekas air wudu. Makanya air wudu itu berkah, tidak boleh dilap setelah wudu. Ya, walaupun bajunya kelihatan basah, makruh hukumnya lap atau keringkan bekas air wudu, karena air wudu tersebut juga ternyata berkahnya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bekas air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau itu air wudu menyentuh ke kita, ya Allah, Allah muliakan kita untuk bersama Nabi Muhammad, untuk bermimpi Nabi Muhammad, untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan syair yang sangat luar biasa. La ilaha illallah, maridtu fakana dzikra bara'an li'illati. Aku ketika sakit, sungguh obat sakit itu ketika aku mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat sakitnya seorang ulama, obatnya resepnya ingat Nabi Muhammad, ingat ceritanya Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad itu obat buat mereka semuanya. Faya habbadha dzikra liqalbi shifauhu. Sungguh indah menyebut adalah obat bagi hati. Bukan hanya penyakit badan, tapi hati pun terobati. Idza alimal usyaqu da'i faqul lahum. Jika para perindu mengetahui penyakitku, sampaikan kepada mereka. Fa inna liqa'a ahbabi qalbi dawa'uhu. Sesungguhnya ini obat, ini sakit, tidak ada obatnya kecuali berjumpa dengan sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama punya pandangan tentang Rasulullah itu berbeda. Ketika Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari itu setelah wafatnya Rasulullah lama, Abu Musa Al-Asy'ari ini merindukan ucapan Nabi Muhammad, merindukan melihat Nabi Muhammad, dan rindu yang sangat luar biasa sampai Sayyidina Abu Musa ini datang ke makamnya Rasulullah, dia peluk makamnya Rasulullah. Abu Musa Al-Asy'ari teriak, "Ya Rasulullah, saya rindu ya Rasulullah." Dipeluk kuburannya, sahabat yang peluk. Dipeluk kuburannya Rasulullah. Ini sahabat ngerti tauhid. Ini sahabat ngerti siapa yang dipeluk. Ini sahabat bukan peluk kuburannya, tapi memeluk siapa yang ada dalam kuburan tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sampai seperti itu. Sayyidina Anas bin Malik ini merasa sedih. Sedihnya luar biasa. Kenapa? Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Anas bin Malik ini setiap jalan pasti menangis, dan setiap jalan sampai mencari-cari apa yang dicari, apa yang dibuat Sayyidina Anas bin Malik menangis. Karena ketika Rasulullah masih ada, dia tahu, Anas bin Malik tahu mana jalan yang baru saja dilalui oleh Rasulullah SAW, karena jalan tersebut pasti ada bekas wanginya Nabi Muhammad SAW. Fa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Dan kalau jalan di satu jalan, diketahui jalan tersebut baru saja dilalui oleh Nabi Muhammad karena wanginya masih melekat di jalan tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, man ra'ahu badihatan habah. Barang siapa yang melihatnya itu merasa kita itu takut dan bahkan nggak berani melihatnya langsung. Sahabat yang menyampaikan ketika ditanya sama tabiin, siflana Rasulullah, ceritakan kami tentang Rasulullah. Kami nggak bisa ceritakan wajahnya Nabi Muhammad secara detail. Kenapa? Karena kami nggak bisa ngelihat secara langsung wajahnya Nabi Muhammad, tapi pengennya tuh deket-deket aja sama Nabi Muhammad. Waman khalata waman arrafa khalatahu waman khalatahu ahabbah.
Barang siapa yang sudah duduk sama Nabi Muhammad itu dia cinta, tapi salah satu dan semua di antara mereka itu meyakini kalau lagi duduk begini, duduk satu majelis sama Nabi Muhammad, mereka itu meyakini kayaknya dari tadi Nabi Muhammad perhatiin saya. Dari tadi ngeliatin saya terus. Yang datang 20 orang, 20 orang itu merasa meyakini seperti diperhatikan sama Nabi Muhammad. Yang datang 30 orang, semuanya merasa diperhatikan sama Nabi Muhammad SAW. Yang datang berapapun, semuanya merasa diperhatikan. Bahkan pasukan yang jumlahnya ratusan, kalau Nabi Muhammad pemimpinnya, mereka semuanya merasa seperti berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, begitu perjuangannya sahabat dan begitu ceritanya sahabat, dan cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat tidak akan cukup dengan waktu sepanjang apapun karena dunia dan seisinya, masa sepanjang masa apapun dan sehebat apapun ilmu kita tidak akan mampu menceritakan kisah Nabi Muhammad secara detail. Imam Shahibul Burdah mengatakan hakikat kita mengenal Nabi Muhammad atau mengumpulkan cerita tentang Nabi Muhammad, hakikatnya adalah kita tidak mampu dan hanya Allah yang mampu mengetahui bagaimana kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mulai masuk sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kita akan cerita bagaimana keadaan ayah dan ibunya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak lahir dari rahim kecuali yang menikah dengan sah. Ayahnya pernikahannya pun sah dan melahirkan ayahnya. Ibunya Rasulullah Siti Aminah, orang tuanya pun menikah sah sampai melahirkan Siti Aminah. Dan Siti Aminah pun dengan ayahnya Rasulullah Abdullah itu menikah dengan pernikahan yang sah, bukan hubungan tanpa pernikahan sampai begitu ke atasnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad selalu dititipkan dari sulbi orang-orang ahli sujud, tidak pernah tidak. Dan bagaimana tidak Rasulullah SAW yang kita sampaikan bahwasanya Allah begitu memuliakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, di dalam Al-Quran ketika kiblat itu pindah. Ada, kalau antum pernah umrah di Madinah itu ada masjid kiblatain namanya, ada masjid dua kiblat. Kenapa dua kiblat? Awal sebelum menghadap ke Mekah, dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ketika turun ayat, sebagian sahabat sedang sholat di masjid tersebut masih menghadap Baitul Maqdis. Turun ayat untuk menghadap ke Ka'bah, semuanya pun akhirnya menghadap ke Ka'bah dalam keadaan sholat. Itu yang dikatakan masjid yang pernah dilakukan di masjid tersebut, sholat di dua kiblat. Salat di masjid kiblatnya di Masjidil Aqsa dan beralih ke kiblatnya ke Ka'bah Mukarramah. Masjid tersebut di kota Madinah. Dan masjid tersebut pun memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan untuk kita bisa salat di masjid tersebut insyaallah. Allah itu melihat Nabi Muhammad setiap malam ngeliatin langit, terus nunduk lagi. Setiap malam bolak-balik ngeliatin langit, maka Allah turunkan ayat karena wajahnya Nabi Muhammad setiap hari bolak-balik melihat langit. Qad nara taqallubu wajhika fis sama, wahai Muhammad, kami telah mengetahui wajahmu ini setiap hari bolak-balik melihat ke langit karena Allah tahu apa yang diinginkan Nabi Muhammad, pengen madep kiblatnya ke Ka'bah, maka Allah berikan hajat Nabi Muhammad untuk madep kiblatnya ke Ka'bah. Nabi Muhammad belum ngomong, Nabi Muhammad belum bicara, belum doa, ya Allah pindahkan kiblat ke Mekah, enggak, masih berputar di hati, tapi sudah dikabulkan Allah. Itu kekhususan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan kita umatnya. Allah berikan hajat walaupun kita masih malu-malu ngomongnya sama Allah. Ya Allah, saya ini pengen seperti ini dalam hati ini, tapi malu. Allah sudah tahu dan Allah kabulkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin punya kedekatan dengan Allah, maka tidak ada jalannya kecuali mendekati dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin mencintai Nabi Muhammad kecuali kita lebih mengenal dulu bagaimana sih keturunannya Nabi Muhammad.
Dan apa manfaat kita belajar biar kita cinta? Apa manfaat kita cinta biar kita mengikuti? Apa manfaat kita mengikuti? Balasannya baik di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kajian sirah di malam Jumat depan insyaallah kita mulai dengan ayah ibu Nabi Muhammad SAW secara ringkas, dan juga kita bahas bagaimana keadaan ayah ibu Nabi yang dibicarakan orang-orang saat ini, di mana orang tua Nabi, di surga atau di neraka, yang insya Allah kita akan bahas di malam Jumat ke depan mulai dari orang tuanya. Tapi kalau dari pertanyaan sedikit, kira-kira orang tuanya Nabi di mana? Surga apa neraka? Surga. Jazakumullah khair. Karena itu yang tepat, dan hati-hati ngomongin keluarga Nabi Muhammad. Yang punya surga, yang punya neraka Allah, terus kita bilang makhluk paling baik orang tuanya masuk neraka. Waduh, logika nggak pantas. Dan dalil ketentuan pun Imam Suyuti sampai nyusun satu kitab tentang selamatnya ayah dan paman Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan kenal dulu orang tuanya, dan bagaimana sih hubungan antara orang tuanya, bagaimana setelah menikah, dan bagaimana setelah hamil, dan bagaimana ketika lahir. Kita akan bahas insya Allah dalam pertemuan Jumat depan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sejarahnya Nabi Muhammad ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tahu arti cinta, dan tahu arti mengikuti, dan tahu arti untuk menghidupkan hari-hari kita selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Di rumah kita penuh dengan sunnah Nabi Muhammad, menyertakan Nabi Muhammad selalu bersama kita. Di dalam kerjaan sertakan Nabi Muhammad, di dalam berkumpul sertakan Nabi Muhammad, bahkan di dalam tidur pun selalu khayal dan membayangkan wajah Nabi Muhammad, biar yang datang dalam mimpi kita Nabi Muhammad SAW. Biar yang datang dalam tidur kita itu Nabi Muhammad SAW. Dan kabar gembira bagi kita semuanya, faman ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka telah melihatku secara nyata. Karena setan tidak bisa menyerupakan Nabi Muhammad di dalam mimpi ataupun nyata. Satu-satunya yang nggak bisa dilakukan sama setan, menyerupai Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah diganggu sama setan. Setan mengaku dirinya Allah. Syekh Abdul Qadir, nggak usah sholat lagi ente. Sholat ente udah banyak banget. Sholat ente full. Pagi ketemu pagi sholat tidak berhenti. Kamu punya sholat sebaik, kamu punya doa paling bagus, paling top, sudah. Tidak perlu sholat lagi, udah cukup untuk bikin kamu masuk ke dalam surga, surga yang paling tinggi. Syekh Abdul Qadir Jailani dengerin, ini makhluk bicara. Oh, udah, saya yang ciptakan surga, ente nggak perlu lagi sholat, ente nggak perlu begini. Syekh Abdul Qadir Jailani diam. Tidak lama Syekh Abdul Qadir Jailani ambil batu dan dia katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman setan yang bikin kita nggak boleh ibadah. Coba antum baru datang majelis, hadir majelis, masya Allah malam Jumat hadir majelis zikir, begitu tiba-tiba di depan ada orang bicara pakai pakaian putih, wajahnya bercahaya. Tidak usah lagi kamu sholat, karena majelis tadi bikin kamu ini sudah menjadi ahli surga. Oh, langsung naik terbang kita, bikin status. Oh, saya punya amalan so full. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka insya Allah biar kita berkumpul dan biar kita bersama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad insya Allah di malam ini insya Allah ya, Nabi Muhammad masuk dalam mimpi kita. Amin. Masuk dalam mimpi keluarga kita. Amin. Masuk dalam mimpi dalam keadaan kita bahagia, dan Nabi Muhammad pun bahagia mimpi sama kita. Dan kalaupun bukan malam ini ya Allah, malam esoknya lagi ya Allah. Dan kalau bukan malam esoknya lagi, jangan wafatkan sebelum melihatnya ya Allah. Amin. Kalau mata kami melakukan perbuatan yang menyatakan kami tidak pantas melihat wajah mulia dengan dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah, malam hari ini ampuni semua kesalahan yang terjadi dengan mata kami ya Allah.
sengaja atau tidak sengaja, faham atau tidak faham. Karena mata ini masih merasakan nikmat ketika bermaksiat dan tidak tahu apa sih nikmatnya melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Maka maafkan semua kesalahan mata kami ya Allah, dan bersihkan hati kami, bersihkan ucapan, pandangan, fikiran kami, karena Nabi Muhammad tidak datang kecuali dalam keadaan kita sudah membersihkan tempat, sehingga Nabi Muhammad pantas untuk datang ke tempat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala kama jama'na fi hadzal majma'il mubarak an yajma'ana ma'an nabiyina wa maulana Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kami pada malam hari ini, kumpulkan kami juga dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, keadaan kami, hidup kami ini seakan kami tidak menunjukkan hidup kami manfaat dengan banyaknya dosa, banyaknya mubazir, banyaknya tidak berbakti kepada orang tua, banyaknya mudarat yang kami berikan kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Ya Allah, jika Allah masih memberikan hidup kepada kami, umur yang panjang kepada kami, jadikan umur kami yang panjang, yang penuh dengan manfaat ya Allah, penuh dengan kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Umur kami yang panjang tapi banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kami yang panjang tapi meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kami yang panjang tapi kami pandai berbakti dan mengerti cara berbakti kepada orang tua ya Allah. Jadikan hidup kami ini bermanfaat, keluarga kami bermanfaat, perkumpulan kami bermanfaat, dan siapa yang duduk di antara kami dan kami duduk di tempatnya semuanya menjadi orang-orang bermanfaat ya Allah. Dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan berkahnya malam Jumat, dengan berkahnya sirah Nabi Muhammad, dengan berkahnya ahlul baitnya Nabi Muhammad, dengan berkahnya para sahabatnya Nabi Muhammad, dengan keberkahannya para ulama, dengan keberkahannya seluruh ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dengan keberkahannya Al-Quran, dengan keberkahannya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahan rumah-rumah Allah yang ada di atas muka bumi, dengan keberkahannya Makkah Mukarramah dan Ka'bahnya, dengan keberkahan Hajarul Aswad dan Hijr Ismail, dan keberkahannya kamar Nabi Muhammad dan makamnya Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahannya tempat sujudnya Nabi Muhammad SAW, dan keberkahannya pakaiannya Nabi Muhammad SAW, keberkahan para ulama yang telah melihat Nabi Muhammad SAW, dan keberkahan yang Allah turunkan seluruhnya di atas muka bumi ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang penuh dengan berkah ya Allah. Hilangkan semua kejahatan yang kami lakukan, dan jangan jadikan kami melakukan kejahatan setelahnya ya Allah. Bukakan pintu taubat kepada kami yang kotor ini ya Allah. Kami berkumpul di sini bukan kami merasa bersih, kami berkumpul di sini karena kami sadar kami memiliki kotoran yang sangat banyak yang tidak bisa membersihkan kotoran tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan kami, terangi kami dengan cahaya, lindungi kami, jaga kami, dan kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Jaga, lindungi anak keturunan kami, dan kumpulkan keluarga kami, guru-guru kami yang telah meninggal dengan Nabi Muhammad SAW, dan jadikan kubur kami pun taman daripada taman-taman surga. Dan jangan wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Jangan wafatkan kami kecuali Allah telah melunasi semua hutang-hutang kami ya Allah, hutang beribadah kepada Allah dan hutang yang kaitannya dengan manusia. Dan jangan wafatkan kami sebelum kami melihat Ka'bah secara langsung dengan mata yang penuh dosa ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami menunaikan ibadah haji. Jangan wafatkan kami sebelum kami mengucapkan salam di makam Rasulullah. Jangan wafatkan kami sebelum kami mendengar jawaban salam dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likullitin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.